kinayah ya. Ya, mungkin secara umum dulu ya. Seperti yang sering saya sampaikan, kajian-kajian balawa itu yang sangat penting sebenarnya adalah pertama menjelaskan konteksnya. Kata itu muncul dalam konteks apa. Nanti dari konteks yang jelas, dan konteks ini sering terkait dengan asbab urut atau asbab nuzul ya. Jadi saya mungkin didudukkan dulu dalam konteks itu sehingga jelas. Nah, yang kedua adalah ungkapannya apa. Itu yang jelas teks ungkapannya. Nah, umpamanya kalau ada umpamanya majas, nah itu teksnya apa, majasnya di mana, ya, ini jelas. Setelah itu kemudian dicari gharadnya, tujuannya apa. Bisa jadi bentuknya khobar, tapi tujuannya insya, gitu kan, umpamanya. Nah, yang terakhir ini adalah di mana letak ketepatan ungkapan itu, saya kira. Letak ketepatannya, mengapa begitu? Ini saya kira yang terakhir itu menunjukkan kebalagohannya. Jadi memang ada 4 titik ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah dijelaskan konteksnya yang jelas. Yang kedua adalah teksnya itu yang jelas ungkapannya. Yang ketiga gharadnya itu apa? Yang terakhir nanti apa? Di mana letak ketepatan ungkapan itu dalam konteks itu. Saya kira itu 4 hal yang perlu. Nah, saya ya tadi yang terkait Kina ya, siapa tadi yang menyaksikan? Saya melihat itu judulnya bagus ya, artinya mencoba menyorot qasidah burdah ya, dan memang terlihat dari teks-teksnya itu betapa apa ya, banyak inayahnya, banyak majasnya begitu, sehingga ungkapannya tidak langsung. Nah, ini hemat saya menunjukkan kekuatan daya khayal sang penyair ya. Itu sini termasuk yang sangat kuat ya, semacam namanya campurnya air mata dengan darah dia. Kemudian apa garis merah yang itu mungkin lelehan air mata dia. Ini saya kira termasuk yang khayalnya kuat, dan biasanya yang seperti itu mempunyai apa asar kabir nafas ya, dia punya kesan yang kuat dalam penerimanya. Nah, kalau kita nih rata-rata ya, kita ini masih dibalik apa ya, kita memahami teksnya aja masih susah gitu ya. Artinya apa? Mungkin banyak kosakata yang kita nggak ngerti, dan sehingga untuk mencapai ke dengan penghayatan ya, sehingga itu kan masih harus perlu diulang-ulang bacanya, diulang-ulang apa kata-katanya, sehingga nanti ketemu betul itu apa, ketepatan penggunaan. Karena apa? Penggunaan kata itu kan sangat tergantung kepada konteks ya. Ketika menggunakan kata yang tidak sesuai dengan konteksnya, itu juga udah tidak termasuk yang baik ya. Nah, kita kadang-kadang kata ini pasnya di konteks apa, dan kita masih belum tahu itu. Ini maka memang untuk memahami teks utamanya yang teks-teks syair ya atau kasidah ya, itu memang di samping karena kasidah ini harus singkat gitu ya, menggunakan kata-kata yang rata-rata itu bentuknya ijaz ya, jadi katanya pendek tapi maknanya luas gitu ya. Nah, ini kadang-kadang kita masih memahaminya sekilas,
belum saya mengingat kedalamannya karena mungkin kita belum tahu kedalaman makna itu ya. Karena seperti yang sering kita sampaikan dari bahwa bahasa Arab itu di antara apa di antara kekhususannya itu kan eh, katanya satu mungkin maknanya banyak, sangat banyak bahkan. Ini yang kadang-kadang satu kata itu bisa punya makna yang banyak sehingga mungkin dia bisa memperdalam ya, makna yang dibawanya. Ini yang saya kira kita perlu termasuk saya itu masih banyak yang kita belum belum bisa merasakan kuatnya kata di dalam redaksi-redaksi itu Arab itu ya. Itu mungkin yang kita perlu. Maka tadi seperti kasidah burdah itu kan kata-katanya lebih banyak, kata-kata yang juga dalam-dalam ya, yaitu menurut saya perlu kajian yang lebih luas ya. Oke, itu tadi termasuk yang itu ya, yang dari kasidah ya. Uh, ya, uh, ya, saya kira nah, tadi ada yang menggunakan kata yang kolib ala gibah itu siapa ya? Saya Ustaz Terus Muhammad tadi, ala Fibay. oh iya ya, jadi yang terkait dengan apa ya? Istiqaroh. Oh iya, bang yang kolib itu istiaroh ya, yang ala gibah itu ya. Iya Ustaz, saya lihat di buku rujukan seperti itu Ustaz, itu istiaroh yang tamtsiliyah. Oh, oh, redaksi yang kolib ala gibah ini apa? Maksudnya ini ditujukan kepada orang yang murtad Ustaz, dikiaskan. Berbalik arah, dengan Iya, kembali ke arahnya atau arahnya apa? Arahnya apa namanya? Ujung kaki apa namanya? Tongkat ya, bukan apa? ujung. Arah apa? Eh, itu yang ujung apa? Ujung kaki apa namanya? Apa? Saya lupa kata-kata. Apa? Bukan tongkat apa namanya? Tumit. Ujung kaki itu. Tumit ya. Tumit itu ya. Itu kan eh, kalau kalau yang kolib ini bisa beneran apa enggak? Pertanyaannya. Bisa enggak orang memang kembali berbalik arah itu menuju arah tumitnya? Kalau bisa, berarti itu termasuk kinayah, ya kan? Ini yang saya tadi agak tuh kok istiaroh kan? Yang kolib ini kan berarti kita bisa berbalik beneran kan? Iya enggak? Iya. Ini bisa nggak dimaknai makna yang sebenarnya ya kan, di antara pengertian kinayah itu bisa dimaknai yang sebenarnya, tapi yang dimaksud adalah yang lazimnya, gitu kan? Nah, tapi memang di dalam analisis itu bisa luas ya. Jadi mungkin dari satu sisi ini, masalah kalau ini aslinya ini kinayah ya, karena emang mungkin saja orang berbalik arah beneran memang mungkin saja gitu kan, seperti yang itu kan apa, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika kan, itu kan bisa jadi beneran gitu, tangannya itu memang ditaruh di lehernya gitu kan. Nah ketika itu bisa beneran berarti dia masuk ke kinayah gitu kan. Kalau istiadat yang tidak bisa mungkin kalau itu mau dipakai barangkali bisa tahu kalau keterangannya apa ketika dia disebut sebagai majas itu. Karena kalau majas itu kan dari yang tidak bisa diartikan yang sebenarnya kan, gitu kan. Iya betul.
Nah, itu mungkin perlu dicek lagi ya. Eh, Bagaimana karena eh, tapi itu ya saya bilang bisa jadi cuma kalau satu kalau mungkin dalam perspektif lain bisa jadi ya tapi mungkin ya memang agak sulit ya. Hmm, eh, ya mungkin kalau dibilang itu tadi ya tamsil mungkin kalau tasbih tamsil bisa jadi dia yusbih eh, siapa dari nah, itu kan tapi itu kan situ ada apa ada ada musyabahnya yang ditasbihkan ini siapa gitu kan. Oke, saya kira itu perlu diteliti lagi ya barangkali yang terkait dengan ini saya tidak ke situ ya. Kemudian termasuk yang apa ya haidotuka leset via tiga itu haid beneran apa tidak? Nah, itu. Nabi kan bicara kepada siapa tadi? Aisyah ya. Betul Ustadz Aisyah. Haid beneran apa tidak? Kan Aisyah bilangnya haid kan? Iya Ustadz. Berarti ini haid hakiki gitu. Iya. Pada konteksnya waktu itu Aisyah sedang haid Ustadz di hadis tersebut. Nah, berarti kan ketika Nabi bilang haid itu kan berarti haid hanya haid beneran kan? Gitu Ustadz. Iya. Nah, kalau beneran berarti yang majusnya yang mana? Perumpamaan haidmu itu bukan di tanganmu, jadi seolah-olah dipegang gitu Ustadz, kayak haid itu dipegang gitu, personifikasi saya. Oke. Iya, saya kira. em, nah, itu berarti ya em, eh, apa? Iya, biasanya kalau ya itu ditunjukkan dulu ininya. Mungkin ini musyabahnya apa? Musyabahnya apa? Hmm. Kalau itu apa? Istiarah ya, istiarah itu kan biasanya musyabahnya ada dua ya, ada musyabahnya disebut, musyabihnya enggak. Bukan, tetap musabahnya enggak disebut ya, musabahnya Ya. disebut gitu kan. Nah, bisa sebutnya langsung atau bisa tidak langsung gitu kan. Nah, ini kira-kira ketika aidotuka license ini via tiga ini apa musabahnya yang mana, musabihnya yang mana? Oke, nah, itu jadi ketika kita bicara tentang majas, istiarah dan seterusnya ya, itu apalagi istiarah ya itu terkait sekali dengan mana musyabah, mana sababnya, sehingga jelas mana kata yang digunakan sebagai mungkin yang diki ini barangkali yang bukan sebenarnya mungkin tahu saya itu. Kalau ini tujuannya untuk mengatakan bahwa haid itu eh, dari Tuhan, bukan mau kita gitu ya. Oke ya, mungkin nih Mas saya yang perlu dia di situ teksnya dijelaskan. Maka di sana sebenarnya ungkapannya kayak apa, nanti di mana itu letak majasnya, mana dijelaskan kira-kira musabahnya apa, musabahnya apa, sehingga nanti eh, apa ya majas itu jelas gitu ya, majasnya itu. Saya kira yang perlu di dikasihkan nih. Jadi, maka dari ini mas ya
eh, empat unsur yang saya sebut tadi ya. Jadi bisa dijelaskan konteksnya, disebutkan teksnya, dasarnya dia. Nah ini mungkin yang saya kira langkah itu barangkali yang perlu dilihat ketika kita menganalisis suatu teks gitu. Oke, nah ketika analisisnya di judulnya dia apa ya? Isti'arah itu dia. Ya, Ustaz. Isti'arah itu ya. Siap. Berarti emang iya, berarti emang harus jelas isti'arahnya ya. Ini yang saya kira perlu ditegaskan itu ya, mana letak isti'arahnya. Termasuk dari mana yang koi bahwa itu kan istilahnya di belah mana, itu mungkin kalau telah umpamanya ini bisa jadi dia yang kolab ya, bisa jadi dia kinayah, tapi bisa juga umpamanya majas ini kan. Nah, bagaimana itu bisa begitu? Mungkin itu yang perlu dijelaskan. Oke, ya, ya. Yang dari apa ya, teksnya adanya apa ya? An-nisa aurah gitu ya. Wanita aurat gitu ya. Yang mana? Nah, aurah itu Aurat. apa? Ya, hemat saya mungkin itu tasbih ya. Bahwa wanita itu seperti aurat gitu loh. Ya, yang dia harus dijaga kan. Nah, kalau itu tasbih berarti enggak termasuk, karena ada musabah, ada musabihnya kan. Jadi dia termasuk majas itu. Nah, ini saya kira bagaimana membawa ini ke majas itu, ya, di mana dia. Mungkin yang perlu analisis tadi yang sampai ke bawah manusia, berarti dia harus bergerak dan sebagainya, itu bagus saja kan, itu. Nah mungkin kalau kita mau analisis bahasa, ini bahasanya harus jelas dulu. Mana dia letaknya dia? Karena betapapun analisis itu pusatnya di bahasanya ya. Ketika bahasanya nggak jelas, nanti analisisnya akan tidak berpijak, gitu kan? Jadi saya kira analisis tadi bagus, cuma mungkin pijakannya harus kuat, di mana posisi istiarohnya atau di mana posisi majasnya, sehingga itu akan memperkuat nanti pemahamannya ya. Ketika dasarnya ini tidak jelas, ini analisisnya tidak kurang berpijak ya, gitu ya, kurang punya landasan yang kuat untuk dijadikan sebagai analisis kan. Saya kira mungkin untuk Sifani mungkin memperkuat itu ya, memperkuat penegasan unsur-unsur pokok dalam maksud istiarah yang disampaikan itu ya. Oke, itu saya kira. Kemudian ya, yang ketiga, yang khobar ya. Oke, khobar itu sama ya sebenarnya. Khobar itu teksnya ya, konteksnya dan teksnya dan sebagainya. Makanya ketika ini wada'tuha unsa, kenapa ini sampai ke tingkat namanya tahasur? Di mana tata hasurnya? Biasanya kalau khobar itu harus kuat siapa yang ngomong, siapa yang diajak ngomong, kan? Ini ketika ini wada'tuha unsa, ini siapa yang ngomong? Istri Imran, ya kan? Dengan siapa? Dengan Allah, jadi kan? Iya kan? Istri Imran kan tadinya bernazar, nanti anakku kalau lahir, perasaan ini ya, akan ku jadikan merbot gitu kan, masjid gitu kan. Nah, ketika yang lahir ternyata kok perempuan gitu kan, sementara perempuan tidak cocok untuk jadi merbot gitu kan. Nah, di sini tahasurnya kira-kira hanya mungkin perlu dijelaskan. Kalau penggunaan ini berarti Tuhan ragu? Nggak mungkin kan? Nah, Tuhan dia tahu kan? Iya. Maka kan
wallahu a'lam biwada'at gitu kan. Allah lebih tahu itu gitu kan. Sehingga ini termasuk yang apa? Buruj al-khobar ya, alam zahir ya. Iya, Ustaz. Nah, ini yang mungkin perlu sebenarnya perlu ditempatkan ya. Karena di situ mukhatabnya Allah dan Allah yang nggak mungkin ragu meskipun dia pakai ini kan, pakai penguat satu ya. Nah, mungkin nanti perlu nah nah di sini yang apa ya? Jadi ini terkait dengan waratnya apa. Nah, gitu. Kenapa ini istri Imran ini mengungkapkan ini pada dua tadi kenapa? Ini saya kira hasilnya dari situ. Aduh, gimana ya gitu kan? Saya mau yang lebih ini nih ya. Ini di masa mungkin ini justru dia bingung nih si Imran ini. Orang mau jadikan merpot kok cewek gimana ya? Gitu kan? Nah, ini yang barangkali kondisi kejiwaan yang menurut saya apa ya itu sangat sulit ya. Sementara naga harus dipenuhi gitu kan. Tapi kenyataannya tidak memungkinkan untuk memenuhi gitu kan. Ini mungkin satu seperti perasaannya siapa Abu Nawas ya. Ketika dia dosanya banyak di neraka dia nggak kuat di surga juga dia nggak layak gitu kan. Ini al-maqam baina ini yang barangkali termasuk apa ya kondisi kejiwaan yang repot untuk diungkapkan ya. Maka ketika ini waktu dua unsa ini saya kira ungkapannya biasa ya. Ini waktu dua unsa ya. Karena maknanya ini yang barangkali dalam gitu kan. Itu saya kira ketika kita menjelaskan itu mesti tadi ya jelas konteksnya kayak apa, situasinya kayak apa ini jelas kan. Dan yang ngomong siapa, yang tidak ngomong siapa, sehingga karena kan pembagian kobar menjadi ibtidai tolabin ini dilihat dari mana? Dari sisi mukhotabnya kan? Ya berarti kita harus paham betul mukhotabnya siapa. Ketika ini mukhotabnya Tuhan, gitu kan? Berarti kan ini aduan, ya Allah. Ini saya pengen jadikan anak saya ini, tapi kok yang wanita ini gimana ya? Kayak gitu kan, jadi kan semacam gitu ya. Oke, kemudian ini ada analisis ketika Kus bin Sadamatan ini la muhalata zail itu fakhr ya. Dari mana itu fakhrnya? Apa tadi? Coba lihat tujuannya apa itu? Yang terakhir Ustadz Aikon tu anila muhalata haitsu sorol qaumu soir. Ya, itu apa tujuannya tadi? Itu tujuannya al-fahru. Jadi Iya. aku yakin bahwa aku pasti akan menuju tempat yang telah dituju oleh semua orang. Apa itu fakhr ya? Apa itu kebanggaan ya? Saya kira loh, kok fakhr ya? Mana tak fakhrnya? Nanti aku juga mati kok. Apa itu nanti apa itu fakhr begitu ya? Ini yang ya saya kira supaya diletakkan ya. Kenapa dia fakhr? Kira-kira apa kira jawabannya? Di mana unsur fakhr yang ada di situ? Fakhr ini kan kebanggaan ya. Iya, Ustaz. Apa kalau orang mau mati dia bangga gitu? Enggak, Ustaz. Gimana letak bangganya? Ini saya kira sini pentingnya kita menentukan tujuannya apa ya. Paling nggak jangan menentukan ya, mungkin memperkirakan itu tujuannya. Itu kan mesti landasannya kepada teksnya, maknanya dia ya. Kemudian dia memang dia di dalam kaumnya dia termasuk yang diunggulkan ya karena dia ahli di dalam pidato gitu kan. Tapi kalau makna itu apakah itu makna fakhr ya? Biasanya fakhr itu umpamanya ya. Saya lupa teksnya itu ya, tapi intinya kalau kabilahku ini punya anak lahir, maka orang pada sujud ke dia. Nah itu bisa fakhr kan?
Untuk bagian sangat mulia dan seterusnya gitu. Tapi kalau nanti aku juga mati, nah, aku yakin nanti aku mesti mati gitu. Apa itu satu fakir ya, ini yang saya kira perlu perlu di analisis yang lebih ini ya. Kemudian iya, manasya mata itu khobar apa? Khobar ibtidai, Ustadz. Ibtidai ya. Ya, Ustadz. Maksudnya apa? Ini tujuannya apa itu? Jadi untuk mengingatkan kepada masyarakat Arab jahiliyah bahwa sesungguhnya orang yang hidup itu akan mati, Ustadz. Mengapa diingatkan? Karena masyarakat Arab jahiliyah itu tidak tidak percaya akan adanya mungkin menjauhkan diri dari kemungkaran, Ustadz, dan tidak percaya akan adanya kematian. Jadi Kus bin Saidah berkata seperti itu, Ustadz. Itu kan seperti di dalam Al-Quran ya. Innakum ba'da dzalika lamayitun. Ayatnya di kan. Innakum ba'da dzalika lamayitun. Innanya udah penguat kan. La penguat lagi. Berarti itu kan ingkari kan. Nanti kalian pasti akan mati kan. Emang orang ini ingkar mati? Saya kira nggak ada orang yang mengingkari kematian. Saya nggak ada itu. Semua orang akan tahu itu. Cuma, ini begitu. Perilakunya seperti orang yang tidak ingat mati, gitu kan? Jadi, maka asumsinya apa? Ini nanti ketika ada tanzilu al apa? Ghairil mungkir manzilatal mungkir gitu ya. Jadi itu ya itu ya. Nah, ini saya kira yang seperti itu perlu karena kita mesti jadi orang anggapannya Kus Ibnu Saidah itu orangnya pada ingkar mati ini. Dari mana tahu? Pada minum khamr, pada main-main cewek kayak dia nggak mati gitu kan. Nah itu jadi apa yang dia perbuat itu seperti perbuatannya orang yang tidak takut atau orang yang tidak percaya dengan kematian. Itulah maka ini diantara mungkin coba dibaca tafsirnya Al-Alusi ya, Ruhul Ma'ani itu ketika dia mengungkapkan innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian yang setelah itu kan wa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Sementara untuk kebangkitan hari kiamat cuma satu anunya apa? Taukidnya itu. Summa innakum apa? Innakum innakum yaumal qiyamati tub'atsun gitu ya. Nah, ini karena memang ya orang tidak tidak mengingkari mereka tidak tahu tentang hari akhir ya nggak tahu tentang jaza gitu kan, sehingga mereka dianggap itu tidak terlalu tidak terlalu ingkar lah gitu, tidak sekuat ingkarnya terhadap kematian ini gitu ya. Ini saya kira perlu seperti itu ya. Jadi untuk kita mungkin kalau nggak menentukan memperkirakan tujuan itu supaya analisisnya kuat sehingga nah ini termasuk tadi dalam khobar ya itu termasuk utama tadi tujuan khobarnya itu ya. Kemudian mungkin yang itu khurujul khobar an muqtada az-zahir, ini yang khobar yang keluar dari yang asli ya. Ini yang saya kira perlu didalami sehingga dibikin kepekaan. Oh ini berarti ini enggak nih, ini khuruj nih ya. Karena memang balaghah itu kan intinya untuk menekankan kesan yang kuat kan. Biasanya kesan yang kuat itu kan yang nggak biasa. Kalau yang biasa orang udah nggak kuat kesannya. Kalau yang nggak biasa, nah yang nggak biasa berarti penyimpangan. Nah ini ketika khobar disimpangkan untuk yang lain, nah ini baru orang lebih tertarik kan, lebih kuat kesannya kan. Nah, gitu. Ini saya kira
penting itu dijadikan sebagai apa ya, pisau analisis itu furujul khobar ala muqtada al-zahir. Saya perlu lihat itu sehingga kita bisa memahami, oh sebenarnya ini begini dan seterusnya. Saya kira untuk lebih melengkapi ya. Dan mungkin masih banyak lagi khobar yang lain yang belum dianalisis ya. Ini saya senang ini sudah menggunakan poin-poin balaghah untuk menganalisis teks ya tentang itu. Memang itu perlu ketajaman. Jadi mungkin seperti tadi ya, istiarah perlu pengajaran betul. Memang istiarah itu hal yang bagian dari balaghah yang sangat halus ya. Ini ketika Sifani yang itu memang sangat halus itu. Itu yang perlu pemahaman betul ya. Hakikat istiarahnya itu apa, itu perlu dipahami betul sehingga nanti ketika kita mengatakan ini istiarah itu kita bisa sesuai dengan kaidah istiarah yang ada ya. Maksud tasbih kan juga macam-macam, tasbih banyak sekali itu kan. Itu juga perlu termasuk nanti memahami tujuannya apa dan seterusnya ya. Itu memang ya itu analisis teks memang begitu ya, teks memang begitu. Jadi saya kira tiga-tiganya sudah mengenai teks ya. Dari yang pertama tadi kinayah terkait dengan budak, kemudian yang majaz ya istiarah tadi terkait dengan teks tentang gender mungkin ya itu. Kemudian yang khobar itu terkait dengan dan itu semua teks-teks yang memang pantas untuk dikaji. Qasidah Burdah itu kan qasidah yang sudah sangat mendunia. Meskipun dia diciptakan pada masa kemunduran sastra Arab ya. Burdah itu kan itu zaman Imam Malik ya, abad ke 14 15 ya, 13 14 ya. Itu kan kemudian itu. Tetapi ini kasidah ini luar biasa dan kita kan memang banyak kasidah yang terkait dengan al-madaih an-nabawiyah ya, memuji Nabi. Karena apa? Diceritakan ketika itu kondisi Mesir lagi kurang baik, banyak yang lapar, kayak di sekarang ya, banyak kelaparan, rajanya, sultannya zalim dan seterusnya ya, ada yang zalim kan. Nah, ketika dalam kesulitan itu pelarian yang paling ini ya ke agama kan. Nah, agama yang paling mudah adalah, yang paling enak adalah memuji-muji Nabi kan. Nah, dia maka Busiri membuat yang saya seperti itu dan itu memang saya sangat kuat ya saya itu. Dan kalau itu diteliti saya kira sangat sangat bagus itu. Nah, mungkin nanti perlu diperdalam lagi alasan analisisnya sehingga mungkin bisa lebih kuat. Tadi yang dianalisis kinayahnya ya, saya kira ini perlu lihat kinayahnya ada berapa, gitu kan? Dan yang perlu dianalisis berapa sih? Kalau mungkin dibatasi namanya untuk yang qasidah bagian ke-9 namanya kan, nah itu dilihat semuanya, kemudian dilihat kinayahnya ada berapa, gitu kan? Nah, ini jelaskan mungkin kalau toh terlalu banyak kinayahnya mungkin diambil sampelnya berapa 5 atau 3 dan seterusnya yang dianalisis panjang sehingga nanti analisisnya lebih mengarah dan itu bagus saya kira. Itu ngambil ini saya sendiri atau mungkin pernah melihat jurnal yang ada judulnya itu? Awalnya saya ini Ustadz nyari bahan kan agak bingung juga kinayah. Tadinya mau nyari hadis, tiba-tiba memang sudah ada kitab Burdah dan syarah Burdah di lemari saya, jadi saya kepikiran mau menggali ke situ. Nah, kalau itu belum ada yang bikin, saya kira itu bagus ya. Artinya belum ada kalau di jurnal namanya kinayah di Burdah maunya gitu. Kalau belum ada itu berarti yang baru itu. Saya kira perlu ditekan sudah ada. Saya kira mungkin harus namanya sudah ada kinayah di Burdah kan, itu fokuskan kinayah yang apa.
mungkin kinayah yang sifatnya saja atau apa, jadi beda dengan yang sudah ada itu. Saya kira kalau belum ada itu bagus ya, mungkin di menurut saya kalau tadi ada berapa itu, ada semuanya berapa bait itu? Tadi yang saya bahas cuma di pasal pertama itu saya dapat 8. Baitnya. Ya. Sebenarnya di jurnal juga udah ada beberapa Ustadz, cuma memang sedikit sih. Makanya saya berani, maksudnya mau coba ngangkat lebih banyak gitu. Dan kinayah termasuk bagian balaghah yang unik ya. Saya kira kalau itu diangkat, saya kira bagus sekali. Mungkin kalau untuk menambah referensi ya, itu ada Al-Kinayah fil Qur'anil Karim. Saya lupa itu siapa itu yang ngarang itu. Tapi dia banyak ayat yang dia kupas. Kadang-kadang juga saya ini kinayah apa majas gitu. Jadi sering apa bahwa majas dimasukkan ke kinayah karena dia mungkin merasa, ini unsurnya bagus ini kan gitu kan. Ini keren ya. Nanti kita analisis yang dulu kinayahnya jelas, ini kinayah ini. Termasuk dari seperti umpamanya analisisnya Fani ya. Ini kinayah di bawah ke majas itu atau bagaimana? Ini majasnya gimana nih? Itu supaya jelas gitu. Nah, maksudnya kalau mamanya di satu bagian saja itu sudah banyak kinayahnya, berarti bagus itu. Jadi kalau umpamanya sudah pernah ada yang membahas tapi kinayah secara umum, itu bisa nanti ambil yang fokusnya. Mana kinayah nisbah saja, atau kinayah apa saja, atau kinayah sifat saja, itu bisa. Nah, itu nanti bisa analisnya bisa lebih dalam itu. Nah, tapi jangan lupa itu ya, gharadnya. Kemudian ketepatannya. Saya termasuk yang mengagumi qasidahnya Busiri itu begitu dalamnya, dan itu ya mungkin seperti apa ya, emas yang muncul dari lumpur gitu ya. Ketika itu suasana lagi inhitot, ada pala Arabi, tapi muncul qasidah yang begini bagusnya. Itu kan lima saya seperti muncul dari lumpur gitu lah, emas yang dari lumpur gitu kan. Istilah itu bagus sekali ya. Oke, saya kira itu bagus itu ya diteruskan. Kemudian termasuk dari yang umpamanya ya, ini catatan saya seperti namanya dari Sifani, juga dari yang terakhir itu apa, dan apa namanya ini, itu nanti Fikri ya. Nah, itu bagus. Saya kira ini udah arah bagus ya. Jadi arahnya menggunakan poin-poin balaghah untuk menganalisis teks. Saya udah bagus itu. Bagus itu. Dan itu saya kira untuk kajian-kajian sastra sangat kuat masuk ke fakultas adab itu. Karena apa ya, unsur sastra lewat. Oke, saya kira waktunya udah habis ya. Udah akan ya. Oke, ya, terima kasih ya. Mungkin nggak ada yang kurang. Hari sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Selamat berbuka.